Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Imam Zainal Abidin MPD selaku dosen mata kuliah logika serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan tentang isi, luas, pengertian, hubungan antara isi dan luas pengertian. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Aslam Hikmawan selaku moderator serta penyaji pertama. Yang kedua, Arif Hasan Muna selaku penyaji kedua. Indah Trisundari selaku penyaji ketiga. Selanjutnya, materi pertama yaitu tentang mendefinisikan pengertian. Pengertian adalah suatu gambaran akal budi yang abstrak, yang batiniah tentang sesuatu. Gambaran akal budi yang abstrak, yang batiniah tentang sesuatu sebagai mana dimaksudkan disebut juga konsep. Konsep diartikan sebagai hasil tangkapan manusia mengenai sesuatu objek. Pengertian ini jika diungkapkan dalam bentuk kata atau kata-kata dan disebut term. Jika term itu terdiri dari satu kata saja, maka disebut sebagai term tunggal. Misalnya, manusia, kursi, meja, kuda, apel, dan sebagainya. Dan sebaliknya, jika terdiri atas lebih dari satu kata, disebut term majemuk. Misalnya, tarian modern, ketua jurusan, pesawat luar angkasa, dan sebagainya. Selanjutnya, term tidak identik dengan kata atau rangkaian kata, karena sebuah kata dapat digunakan sebagai pengungkapan lebih dari satu konsep, dan sebuah konsep dapat diungkapkan dengan kata atau sekelompok kata yang berbeda. Misalnya, perkataan genting dapat menunjukkan pada keadaan darurat atau tegang. Dapat juga menunjukkan konsep tutup atap rumah yang terbuat dari tanah. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu ciri-ciri dan luas konsep. Konsep dapat dikatakan juga sebagai perwakilan universal dari sejumlah objek yang memiliki unsur-unsur esensial yang mirip. Jadi, konsep menunjukkan pada sejumlah objek, sehingga objek-objek yang ditunjukkan oleh konsep tersebut adalah anggota-anggota dari konsep itu. Setiap konsep selalu mempunyai dua aspek, yaitu beroda minimal. Contohnya itu adalah mobil beroda minimal 4, bermesin 4 tak, kekuatan mesin 500 cc ke atas, mampu mengangkut penumpang minimal 2 orang, berbahan bakar minyak. Oke, selanjutnya ini adalah isi pengertian. Dengan cara dikotomi antaranya dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Sederhana dan komposit. Sebuah term yang terdiri dari satu kata disebut term sederhana. Misalnya itu adalah rumah, manusia, kuda. Sebaliknya, bila term itu terdiri dari lebih dari satu kata, disebut term komposit. Misalnya adalah manusia soleh, rumah susun, dan lain-lain. Ini ada umum dan khusus. Term umum adalah term yang dapat digunakan
oleh semua anggota kelompok dengan pengertian yang sama, misalnya manusia, mahasiswa, sarjana. Term khusus adalah term yang menunjukkan satu objek saja, misalnya adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI yang pertama, yaitu menunjukkan satu orang atau khusus. Term khusus dibagi menjadi dua, yaitu term tunggal signifikan dan term tunggal non-signifikan. Ini konkret dan abstrak. Term konkret adalah nama benda atau menunjukkan suatu benda, suatu objek, seseorang, suatu realitas, dan apa saja yang memiliki eksistensi dan kualitas tertentu. Jadi, contohnya adalah kursi adalah suatu benda yang memiliki beberapa kualitas, antaranya bentuknya, rupanya, beratnya, pada waktu tertentu, tempat tertentu, dan mempunyai relasi dengan objek yang lain. Sedangkan term abstrak adalah nama kualitas dan kumpulan kualitas yang dapat dibicarakan terlepas dari hubungannya dan suatu benda atau eksistensi tertentu pada suatu waktu dan pada suatu tempat dalam hubungannya dengan benda-benda lain, misalnya merah, putih. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Terima kasih. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya. Luas pengertian. Pengertian selain memiliki isi seperti terurai di atas, juga memiliki luas. Artinya, tiap-tiap pengertian memiliki lingkup dan lingkungannya sendiri. Lingkup dan lingkungan itu berisikan semua barang atau hal yang dapat ditunjuk atau disebut dengan pengertian atau kata itu. Misalnya, pengertian mahasiswa UIN Gunung Jati Bandung mencakup semua mahasiswa, baik yang ada di Fakultas Hukum dan Fakultas Filsafat, perempuan atau laki-laki, kurus atau gemuk, tak ada yang dikecualikan. Mahasiswa selain dari mahasiswa UIN Gunung Jati, semua itu di luar lingkup dari lingkungan pengertian mahasiswa UIN Gunung Jati Bandung. Dengan demikian, luas pengertian adalah barang-barang atau lingkungan realitas yang ditunjuk dengan pengertian atau kata tertentu. Selanjutnya, hubungan antara isi dan luas pengertian. Semakin umum suatu pengertian, semakin sedikit isinya dan semakin luas lingkungannya. Sebaliknya, semakin banyak isinya atau makin mendekati realitas konkret, maka makin sempit atau terbatas pula luasnya. Misal, kata alat masih umum dan luas, sebab belum menerangkan untuk apa alat itu. Kalau dikhususkan menjadi mobil, maka isinya menjadi padat, yaitu alat untuk mengangkut, maka lingkungannya atau luasnya akan lebih terbatas. Sekian, terima kasih dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.